Puji Tuhan. Haleluya, Yesus, terima kasih Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Yang bertugas terima kasih Tuhan. Di tengah-tengah ibadah kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Kiranya Kau layakan, Kau kuduskan Tuhan. Biar setiap persembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan dan bermanfaat untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya.
bersyukur Bapa, saat ini kami boleh kembali datang beribadah kepadamu. Dan dengan iman kami percaya Engkau ada dan hadir dalam ibadah ini. Dan kami menghormati, menghargai kehadiran-Mu dalam ibadah ini Bapa. Kami sudah memberkati Engkau dengan pujian dan penyembahan kami. Dan saatnya juga Engkau yang memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami membuka hati untuk firman-Mu Bapa. Tegur kami, ingatkan kami, bangun kami, pulihkan kami dengan firman-Mu Bapa. Sebab tanpa firman-Mu kami tidak mungkin bisa dibangkitkan, tidak mungkin bisa dipulihkan, tidak mungkin kami kembali datang kepada Engkau dengan benar di hadapan Engkau. Oleh sebab itu Bapa, berfirman dan mari Roh Kudus supaya memeteraikan firman itu di dalam hati kami masing-masing, sehingga firman itu boleh menjadi kebenaran bagi setiap kami. Bapa, tuliskan ini semua di dalam loh hati kami dan di dalam daging kami. Demikian juga Bapa, pakai hamba dan kuduskan hamba-Mu ini oleh kuasa darah Yesus, sehingga dilayakkan menjadi alat yang daripada Engkau, dilayakkan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dan biar Roh Kuduslah yang memberikan hikmat marifat, yang menaruh perkataan hikmat firman di dalam hati jiwa bibir hamba-Mu ini, sehingga setiap firman yang disampaikan semua berasal daripada Allah Roh Kudus sendiri, bukan pengetahuan kognitif kami sebagai manusia. Bapa, urapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu sehingga hamba dilayakkan. Bapa, kami percaya Engkau akan berfirman kepada setiap kami. Kami percaya Engkau yang berkata-kata kepada setiap kami. Oleh sebab itu kami mau duduk diam sebagaimana Maria duduk di bawah kaki Yesus. Kami pun demikian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Silakan duduk saudara. Dan kasih dalam Tuhan. Tema kita saat ini adalah kemalasan rohani, salah satu dari 7 dosa maut. Saudara, apa sih itu kemalasan rohani? Dan apa itu 7 dosa maut? Kita harus mengetahui dan memahami ini, saudara. Kenapa kita harus mengetahui dan memahami ini? Karena 7 dosa maut itu sebetulnya ada di dalam daging kita, ada di dalam natur kita ini, natur daging, natur manusiawi kita. Ada, saudara. Semua kita punya itu, saudara. Dan kita menyimpan 7 dosa maut dalam hidup kita. Sudah bayangin betapa ngerinya, saudara. Betapa ngerinya kalau kita renungkan hal ini, saudara. Jadi ini bukan hal main-main. Firman Tuhan katakan di dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa maut. Maut itu artinya binasa. Binasa itu artinya mati, masuk neraka itu, saudara. Dan ini kita mau belajar tentang 7 dosa maut yang ada di dalam diri kita masing-masing. Dan kalau kita mau jujur, seringkali 7 dosa maut ini kita sepertinya nyaman dan sepertinya tidak ada keseriusan dalam diri kita mau menyelesaikan itu, saudara. Mau menyelesaikan dosa itu. Kayaknya kita nyaman. Kayaknya itu menjadi familiar, menjadi akrab dalam kehidupan saudara dan saya. Ini bukan hal yang main-main, saudara. Dan 7 dosa maut ini ada di Alkitab. Bukan apa kata saya, tidak. Kalau kita baca di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21 tentang buah-buah kedagingan, itulah kebulatan daripada buah kedagingan yang ada di dalam 7 dosa maut. Jadi 7 dosa maut ini ya diambil dari intisari Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21 tentang buah-buah kedagingan yang mana dikatakan nanti itu tidak dapat bagian dalam kerajaan surga. Sudah bayangin, saudara. Dan tadi saya katakan, saudara, seringkali kita karena merasa familiar dengan 7 dosa maut ini, kita seringkali tidak mau menyelesaikan itu, tidak serius dengan itu yang ada pada dunia saudara dan saya. Apa saja coba, saudara, 7 dosa maut ini? Ya, kita lihat. Diklik, tolong. Nah, ini 7 dosa maut.
Ya, satu apa? Sebut sama-sama. Kemalasan rohani. Ini yang akan saya bahas. Ya, kalau nanti ada kesempatan ya kita bahas semua. Saudara. Yang pertama kemalasan rohani. Yang kedua apa? Hawa nafsu daging, liar, hawa nafsu seksual. Salah satunya hawa nafsu seksual. Saudara. Yang ketiga apa? Kesombongan. Yang keempat kemarahan. Yang kelima keserakan atau kerakusan. Yang keenam iri hati. Yang ketujuh ketamakan. Ini ada pada kita semua, saudara. Termasuk pada saya, saudara. Pertanyaan saya, pernah nggak kita malas ke gereja, malas beribadah, malas melayani, malas baca firman? Pernah nggak? Pernah. Termasuk saya. Lalu pernah nggak kita punya hawa nafsu? Hawa nafsu salah satunya di sini nafsu seksual. Salah satunya hawa nafsu bukan seksual aja, saudara. Hawa nafsu yang lain juga ada di dalam kehidupan kita. Artinya apa? Ketersinggungan, ya, membuat kita emosi. Itu hawa nafsu, saudara. Ya. Nah, dari hawa nafsu itu akan memunculkan apa? Kemarahan. Betul? Hawa nafsu yang tidak terkontrol itu membuat kita gampang marah. Lalu dari hawa nafsu juga timbul apa? Kesombongan. Kenapa? Karena nggak mau direndahkan, merasa lebih hebat, merasa lebih kaya, merasa lebih pintar, merasa lebih hebat. Akhirnya timbul kesombongan. Atau maaf saudara, ya, kadang kita jujur. Kalau di medsos saya lihat orang bangga memposting tentang kekayaannya, tentang kegiatannya dalam kesini dan kesana, diposting, wah lagi gini, lagi begini, lagi begini. Itu tanpa sadar dia menunjukkan kesombongannya, saudara. Artinya menunjukkan siapa saya. Dan itu ada pada saya juga. Lalu selanjutnya apa? Dari hawa nafsu juga menimbulkan apa? Keserakahan atau rakusan. Itu ada pada kita. Selanjutnya apa? Iri hati. Terus kita makan. Itu semua. Dan yang tadi saya katakan, sekarang ini yang ketiga kali saya katakan, seringkali kita nyaman dan kita tidak mau menyelesaikan 7 dosa maut dalam hidup saudara dan saya. Betul enggak? Ya. Maka dari itu Tuhan tahu. Dia katakan apa? Aku akan mengirim penolong bagi kamu. Aku akan mengirim penolong bagi kamu, yaitu Roh Kudus. Di mana Roh Kudus diutus buat saudara dan saya supaya apa? Supaya kita bisa memerangi ini, mengatasi ini. Tanpa dia kita nggak bisa. Jujur saudara, kedagingan saudara dan kedagingan kita lebih nyaman dengan menikmati kedagingan kita, kenyamanan daging kita. Itu yang ada. Maka dari itu Roh Kudus menjadi penolong buat saudara dan saya. Tanpa dia saudara dan saya nggak bisa mengalahkan ini. Saudara, peperangan rohani yang sebenarnya itu bukan, maaf saudara ya, peperangan itu bukan berarti keliling kota doain ini dan itu, bukan. Tapi pengertian peperangan rohani adalah apa? Kita berperang melawan kedagingan kita. Ini. Dan ini kita berperang dengan 7 dosa maut setiap hari. Yang itu menjadi pergumulan. Pertanyaan saya, bergumul nggak saudara dengan 7 dosa maut ini dalam kehidupan saudara saya setiap hari? Kita harus bergumul dengan ini. Kita nggak bisa main-main, saudara. Kita bisa main-main. Nah, saya akan bahas mengenai poin yang pertama, kemalasan rohani. Dari kemalasan rohani, saudara, itu akan menimbulkan hawa nafsu. Ya, dari kemalasan rohani juga itu akan menimbulkan yang lainnya, efek yang lainnya, saudara, kesombongan, ya, hawa nafsu, ya, iri hati, dengki, itu dari kemalasan rohani. Apa sih penyebab kemalasan rohani? Bagaimana ciri-ciri kemalasan rohani? Ini harus kita pahami. Ada 2 ciri yang harus saudara dan saya pahami dan sadari tentang kemalasan rohani.
Ini penyebabnya dua. Dan Alkitab mencatat itu, saudara. Semua saya bicara berdasarkan Alkitab. Kemalasan rohani satu disebabkan apa? Karena rutinitas. Ya, sekali lagi, karena rutinitas. Rutinitas kita dalam kerohanian, baik itu ibadah, ya, setiap minggu, itu ya, lalu pelayanan kita setiap minggu, itu satu rutinitas. Ya memang kita nggak bisa menyangka itu satu rutinitas. Nah, satu rutinitas inilah yang seringkali kalau kita tidak lakukan dengan iman kita akan terjebak dengan kemalasan rohani. Karena itu menjadi satu rutinitas kita. Setiap minggu saya harus ibadah. Betul? Setiap minggu saya harus melayani Tuhan. Betul? Sehingga tidak ada lagi beban dalam hidup kita. Yang penting karena saya statusnya Kristen, berarti setiap minggu saya harus ibadah. Karena saya ini seorang pelayan Tuhan, berarti setiap minggu saya harus siap melayani Tuhan. Karena status. Dan itu terjebak. Contohnya apa? Tuhan Yesus sendiri menegur kepada orang-orang Farisi, orang Yahudi, ya, ahli Taurat, para imam. Kalau kita baca di dalam Matius pasal 15. Di dalam Matius pasal 15 itu Tuhan sangat jelas sekali. Ya. Dia mengatakan bahwa kita baca ya, oke? Bisa diklik dulu Matius 15. Oke, cepat sedikit. Ntar balik lagi ke sini. Matius 15 ayat 1 sampai 9. Ya, kita baca sedikit cepat ya. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Lanjut. Tetapi jawab Yesus pada mereka, "Mengapa kamu melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati." 16. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata bahwa kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. 16. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Barang siapa memuliakan aku dengan bibirnya, perhatikan ya. Barang siapa memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripadaku, percuma mereka beribadah kepada aku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Bibir kita memuliakan nama Tuhan, memuji nama Tuhan, mengaku saya orang Kristen, tapi Tuhan melihat hati kita. Apakah hati kita intim dengan Tuhan atau tidak? Saudara, tadi saya katakan rutinitas gereja itu seringkali menjebak kita, memunculkan kemalasan rohani. Kenapa? Karena itu setiap minggu kita lakukan. Jadi karena kebiasaan. Itu yang menjadi rutinitas. Itu yang menjadi adat istiadat. Dan adat istiadat itu yang menjebak orang Farisi, ahli Taurat, ya. Dikatakan Tuhan katakan apa? Kamu munafik. Karena mereka melakukan itu, tapi mereka tidak melakukannya sesungguhnya. Dan Tuhan katakan apa? Percuma kamu melayani aku, percuma kamu memuji aku, percuma kamu membawa persembahan kepadaku, karena hatimu menjauh daripadaku. Itu artinya apa? Suam-suam kuku. Artinya kemalasan rohani sudah menguasainya. Apa sih adat istiadat bangsa Yahudi? Adat istiadat bangsa Yahudi adalah 613 hukum yang ditafsirkan dari 10 hukum Allah. Sehingga 10 hukum Allahnya ini nggak diperhatikan lagi, yang adalah firman Tuhan. Tapi yang diperhatikan adalah apa? Tafsiran-tafsirannya, saudara. 613 hukum ini yang menjadi adat istiadat mereka. Lalu 613 hukum ini apakah salah? Tidak salah. Tapi karena rutinitas dilakukannya, setiap hari mereka lakukan itu, kebiasaan itu menjadi pola hidup mereka, gaya hidupnya. Dan itu yang menjebak, artinya muncul kemalasan rohani, sehingga tidak sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan, karena udah kebiasaan. Maka dari itu saya selalu berdoa. Saya katakan apa dalam doa saya tadi? Tuhan, dengan iman saya percaya Kau hadir di sini. Itu kesadaran. Jadi yang kedua itu kesadaran yang menyebabkan
kemalasan rohani muncul. Kesalahan apa? Saudara sadar nggak sih? Percaya nggak sih? Saat ini kita ibadah dia ada di sini. Sadar nggak itu? Kalau kita sadar, kenapa kita sok santai, lihat HP, tidak fokus pada firman Tuhan? Kenapa? Karena setiap minggu sudah saya dengar firman. Apalagi kan kalau kita lihat di YouTube banyak sekali. Kita bisa lihat di YouTube. Ngeri, saudara. Ngeri. Ini terjadi dalam kehidupan Daud. Ya. Dari kemalasan rohani akan melahirkan dosa maut lainnya. Yang tadi saya katakan akan muncul ini dan ini ya. Lalu kemalasan rohani bukan berarti tidak membaca Alkitab, tidak berdoa, tidak melayani, tidak ibadah, tapi melakukan semua itu hanya seremoni. Ya. Kita ini Kristen. Seperti saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala tempat ini. Saya ditugaskan Tuhan, diutus Tuhan, ngajar di sini, ngajar di sana, melakukan seminar dan sampai melayani di gereja B. Tapi kadang-kadang saya terjebak karena saya merasa saya sudah bisa. Saya sudah ngerti tentang firman Tuhan secara hermeneutikanya. Merasa saya munculkan diri saya satu kesombongan. Itu kadang muncul di dalam diri saya, saudara. Kadang muncul kebanggaan saya. Lu nggak bisa, gua bisa. Sudah ngerti? Saya jujur. Seringkali dalam pelayanan saya merasa terjebak dengan itu, saudara. Jika saya bangga dengan apa yang saya pelajari, saya bangga dengan pengetahuan yang saya miliki. Tapi sesungguhnya itu satu kesombongan di mata Tuhan. Dan saya bersyukur. Ketika muncul itu, Roh Kudus selalu mengingatkan. Selalu katakan, Tuhan ampuni saya. Karena nggak bisa lepas dari itu. Iya, nggak bisa lepas dari itu. Jadi kesadaran rohani itu penting, saudara. Harus kita pahami. Jadi kemalasan rohani bukan berarti tidak membaca Alkitab. Kita mungkin setiap hari membaca Alkitab. Tapi membaca ini apakah kita renungkan, kita pelajari, atau hanya sebagai rutinitas saya orang Kristen baca firman Tuhan. Begitu. Lalu apalagi di situ? Tidak berdoa. Bukan berarti kemalasan rohani bukan berarti tidak berdoa. Kita berdoa, contohnya aja sudah salah satu bentuk kemalasan rohani yang tergambar ketika kita doa makan. Kalau kita mau makan pasti otomatis berdoa nggak? Enak kan? Bapak terima kasih buat berkat ini, amin. Betul? Burung beo. Dan itu juga terjadi buat saya. Nggak ada ucapan syukur, Bapak terima kasih. Udah menjadi satu rutinitas juga, saudara. Kayaknya oke, ya Tuhan terima kasih. Apa bedanya? Itu kemalasan rohani, saudara. Enggak serius berucapan syukur yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jadi sekali lagi, saudara, bukan kita berarti kita malas rohani, enggak berdoa. Kita berdoa, tapi cuma seremonial. Lalu yang ketiga apa? Tidak melayani. Oh enggak, saudara. Banyak hamba Tuhan, termasuk saya. Karena status sebagai hamba Tuhan, nggak usah melayani. Tapi pertanyaannya, betulkah hati saya melayani Tuhan? Betulkah saya percaya bahwa saya sedang melayani Tuhan? Betulkah hati saya sedang menghormati, menghargai Tuhan dalam pelayanan itu? Betulkah saya sedang diurapi Tuhan? Kemalasan rohani bukan berarti tidak melayani, tapi itu menjadi seremoni. Seperti maaf, saya berkhotbah. Maaf saudara, bukan saya menyombongkan diri. Karena saya punya pengetahuan. Dengan gampang saya mentafsirkan firman berdasarkan ilmu hermeneutika yang saya miliki. Jadi saya nggak perlu lagi Roh Kudus. Apakah seperti itu? Itu adalah kesombongan rohani yang kadang-kadang terjadi dalam hidup saya. Ya, saya mau jujur. Lalu worship leader, singer, pemusik di sini, mereka memainkan musik, mereka memuliakan Tuhan. Apakah mereka sungguh-sungguh di dalam Tuhan? Hanya Tuhan yang tahu. Hati-hati saudara, ngeri saudara. Ya, saya bicara keras kamu, tapi ini juga buat saya. Kemalasan rohani bukan berarti tidak melayani. Karena saya punya skill, saya punya pengetahuan, saya punya talenta. Oh, dengan gampang yang begitu saudara. Tapi saya katakan,
Kalau saudara dan saya sadar bahwa Tuhan hadir, saya sedang melayani Tuhan, kita nggak main-main. Sudah tahu paskibraka? Apa paskibraka ya? Paskibraka. Itulah paskibraka ya. Oke. Sudah tahu. Setelah saya waktu di TV saya lihat paskibraka itu nggak langsung tampil di 17 Agustus. Ternyata beberapa bulan sebelumnya mereka di karantina. Mereka latihan dengan ketat. Mereka sungguh-sungguh. Bahkan kemarin di paskibraka itu si pembawa nampan bendera, sepatunya copot saudara yang satu. Betul? Tapi dia fokus tetap. Karena dia tahu ini bendera pusaka. Mereka serius, fokus. Apalagi sudah dan saya, kita sedang beribadah kepada Tuhan, kita melayani Tuhan. Ini Tuhan hadir dalam hidup kita. Hadir dalam ibadah kita. Ada nggak rasa penghormatan? Ada nggak rasa bangga? Ada nggak rasa kita menghargai? Oh, Tuhan hadir di dalam pelayanan saya. Tuhan hadir dalam ibadah saya. Ada nggak seperti itu, saudara? Jangan sampai kesuam-suaman kuku itu menguasai saudara saya. Artinya kemalasan rohani itu. Jangan sampai, saudara. Lalu kemalasan rohani, saudara. Apakah tidak beribadah, tapi apakah kita tidak beribadah? Kita beribadah. Tadi yang saya katakan, seringkali kemalasan rohani itu tergambar dalam sikap ibadah kita. Pada saat firman Tuhan disampaikan, ngobrol kiri kanan. Pada saat firman Tuhan dikatakan, fokus bukan ke firman Tuhan tapi ke HP. Seperti ini, saudara. Ingat, saudara, Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Melayani Tuhan bukan karena status, tapi melayani Tuhan atau saudara beribadah di sini itu karena anugerah Tuhan. Kita bisa beribadah. Saudara, saya mau tanya satu hal sebelum kita masuk ke poin yang lain. Kalau saudara diundang, misalnya merayakan 17 Agustus di Istana Negara, pasti undangan itu kan jauh-jauh hari, saudara, betul? Nah, pertanyaan saya, bangga nggak, saudara? Hadir nggak? Enggak. Hadir, saudara. Kita akan mendisiplinkan diri, kita akan pakai pakaian yang terbaik. Tapi di dalam kehidupan kita, di dalam status kita sebagai orang Kristen, melayani Tuhan hanya melihat seseorang, melayani Tuhan hanya melihat satu pribadi. Begitu. Oh, pribadi yang saya sukai, saya hadir. Pribadi yang saya nggak sukai, oh no, saya nggak hadir. Seperti itu. Dengan berbagai alasan. Saudara, hati-hati, saudara. Kali, saudara. Saya bicara kebenaran, saudara. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus tahu hal itu. Ya, kita lanjut. Kemalasan rohani menurut firman Tuhan, ya, kita baca Wahyu pasal 3 ayat 15 sampai 18 ya. Wahyu pasal 3, saya akan bacakan. Wahyu pasal 3 ayat 15 sampai 18. Demikian firman Tuhan ya. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku. Aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tahu bahwa engkau selarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan kamu supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan langit dan lagi minyak untuk melumaskan matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasih ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakan hatimu untuk bertobat. Nah, saudara, suam-suam kuku itulah kemalasan rohani. Saudara, di sini dikatakan tidak dingin dan tidak panas, suam-suam kuku. Itu dalam bahasa Yunaninya, bahasa aslinya itu disebut asedia.
akedia. Akedia itu artinya kemalasan rohani. Artinya gimana? Akedia itu kemalasan rohani artinya ini juga. Tidak peduli lagi dengan pertumbuhan rohaninya. Masa bodoh. Nggak mau memikirkan pertumbuhan rohaninya. Yang dia pikirkan keakuannya. Yang dipikirkan adalah ke hawa nafsunya. Keegoisannya. Bukan pertumbuhan rohaninya. Pertanyaan saya, saudara. Pernahkah saudara dan saya berpikir tentang kerohanian saya sudah level berapa ya? Kerohanian saya sudah bertumbuh apa belum? Sampai di mana level rohani saya? Ini penting, saudara. Sehingga kita nggak peduli dengan kerohanian kita. Boleh status sebagai gembala, boleh status sebagai diakon, boleh status sebagai pelayan Tuhan, aktivis. Tapi sekali lagi pertanyaannya, saudara, pernah nggak kerohanian kita perhatikan secara pribadi? Sampai level mana rohani kita? Akedia atau aksedia itu artinya tidak peduli dengan kerohaniannya. Saudara, Tuhan katakan demikian. Saudara, jemaat Laodikia ada jemaat yang ketujuh dari kitab Wahyu pasal 2 sampai pasal 3. Ada 7 jemaat yang Tuhan tegur. Dan dari 7 jemaat, 6 jemaat itu ada di mana Tuhan memuji. Tuhan memberikan apresiasi. Tapi jemaat di Laodikia sama sekali Tuhan tidak memuji. Sama sekali Tuhan tidak memberikan apresiasi. Langsung dia tegur. Kamu suam-suam kuku. Aku akan muntahkan engkau. Dan nangkep. Ya kan, tidak peduli ya dengan pertumbuhannya, dan pelayanan ini menjadi satu kejemuan. Yang tadi saya katakan, akibat kita terjebak dengan seremonial, dengan rutinitas, akhirnya kita terjebak dengan kesuam-suaman kuku atau kemalasan rohani. Itu yang terjadi. Nah, ayat 17 saya akan bacakan, saudara. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, dan buta telanjang. Ya, makasih. Saudara, Tuhan tegur kepada jemaat Laodikia. Sudah tahu, dikatakan gini, karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkaya diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Ini bicara kekayaan di sini, bicara kekayaan materi. Sudah tahu jemaat Laodikia itu yang membangun, yang mendirikan itu Paulus. Dan jemaat Laodikia ini jemaat yang kaya raya secara keuangan. Memang kota Laodikia itu kota penghasil wool, ya. Kota Laodikia itu kota penghasil wool hitam. Lalu selain penghasil wool, juga kota Laodikia adalah kota perbankan, pusat keuangan. Dan juga kota Laodikia juga bukan kota keuangan saja, tapi juga kota medis, pengobatan. Khususnya terkenal dengan pengobatan matanya. Dan jemaat di Laodikia bangga dengan kekayaannya, bangga dengan keberhasilannya. Jadi seolah-olah saya nggak perlu lagi Tuhan, saya nggak perlu lagi firman, saya nggak perlu lagi pengajaran. Apa yang saya butuhkan semua dalam tanda kutip Tuhan sudah sediakan buat saya. Buktinya apa? Tuhan sudah berkati saya. Tuhan pelihara saya dengan kekayaan yang saya miliki. Hati-hati, saudara. Belum tentu itu berkat Tuhan. Karena kalau berkat Tuhan, itu pasti membawa orang lebih dekat lagi kepada Tuhan, lebih intim kepada Tuhan. Itu pasti. Nggak mungkin enggak. Berkat Tuhan itu akan membuat lebih intim lagi kepada Tuhan, lebih dekat kepada Tuhan. Dan berkat Tuhan itu memuliakan Tuhan. Saya sedikit mencerita. Saya ketemu Pak Wewe. Boleh saya cerita sedikit, Pak, ya? Izin. Saya ketemu Pak Wewe baru 2 bulan, Pak, ya.
Sebelumnya kami ini pernah sama-sama ke Yerusalem, ke Israel. Waktu 2004 ya, 2004. Beliau dengan mertuanya. Kita jalan bareng. Dan beliau ini orang yang apa adanya. Suka-suka, enggak. Itu orangnya seperti itu sifatnya. Nah, waktu kemarin ketemu 2 bulan yang lalu, beliau cerita apa saya? Pak Denny, tahu nggak? Saya digerakkan Tuhan untuk menyekolahkan seseorang untuk menjadi hamba Tuhan. Dan beliau cerita seperti ini, saya yakin bukan karena kesombongannya, tapi dia mau bersaksi sampai dia support hamba Tuhan ini. Dia sekolahkan, bahkan sekolah teologi, saudara. Kalau nggak salah dia seminar Betel, Pak ya. Ya, puluhan juta habis dia biayai hamba Tuhan itu. Dan akhirnya hamba Tuhan itu jadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Sudah artinya, saya bukan cerita tentang Pak ini, tapi dia sadar bahwa berkat yang dia terima, salah satu dia harus memuliakan Tuhan. Begitu, ini salah satu cerita, saudara. Saya yakin apa yang beliau lakukan mungkin lebih banyak. Nah, pertanyaannya, saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita boleh bangga dengan kekayaan lalu kita dosa nggak kita kaya raya? Tidak dosa. Tuhan juga ingin anak-anaknya kaya raya. Tuhan juga ingin anak-anaknya berhasil. Dan Tuhan juga rindu untuk memberkati anaknya, itu pasti. Nggak mungkin nggak. Tetapi pertanyaan saya, kalau saudara dapat berkat dari Tuhan, apakah saudara sedia untuk memuliakan nama Tuhan dengan berkat itu? Saya bersyukur di gereja ini. Ya, Pak Sutiono, Pak Hendi, ya, memberikan pinjaman lunak ke gereja ini, bukan uang sedikit. Dan mereka katakan kapan ada duit baru bayar. Apa bukan anugerah? Itu berkat yang dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Lalu lagi apa? Pak Yono dengan keluarganya menyumbang untuk kamar mandi bersih. Lalu Pak Suryana memberikan hutang ke gereja ini yang sampai saat ini belum lunas, saudara. Dan saya telepon ke Pak Suryana, ini gimana Pak, belum bisa bayar lagi? Nggak apa-apa, santai aja. Lalu Pak Gunawan juga kasih uang pinjaman untuk gereja ini. Apa ini bukan anugerah buat Tuhan? Pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Seberapa berkat yang kita miliki, pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya Tuhan gak mau berhutang, saudara. Tuhan pasti limpahkan lagi berkat itu. Tetapi orang-orang di Laodikia masa bodoh. Dia bangga dengan kekayaannya. Dia katakan ini berkat Tuhan lu buat saya. Tapi faktanya Tuhan katakan apa di ayat selanjutnya, saudara ya? Dikatakan apa? Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, engkau malang, engkau buta, engkau miskin, engkau telanjang. Ngeri gak, saudara? Ini Tuhan yang katakan. Aku kaya, aku tidak kekurangan apa-apa. Tapi Tuhan katakan apa selanjutnya? Dan karena engkau tidak tahu, ya, bahwa engkau melarat, ya, engkau melarat, engkau malang, engkau miskin, engkau buta, engkau telan. 5 kata yang gak enak, saudara. Ini bisa terjadi buat kita, saudara. Ya, melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Ini bisa terjadi buat saya. Saya merasa hebat. Saya merasa punya pengetahuan teologi yang bagus. Apakah saya tidak bangga sebagai manusia? Saya katakan 100% saya bangga. Tapi kadang-kadang kebanggaan saya itu mencuri kemuliaan nama Tuhan. Dan saya seringkali dalam doa saya, Tuhan ampuni saya. Tuhan ampuni saya. Kenapa? Saya sadar. Seringkali tanpa sadar saya mencuri kemuliaan Tuhan dengan kebanggaan saya. Padahal itu berkat yang Tuhan kasih kepada saya untuk saya pakai memuliakan nama Tuhan, bukan untuk kesombongan saya. Sudah nangkap itu? Nah, sudah kasih dalam Tuhan. Dikatakan zaman Laodikia melarat, malang, buta, miskin, telanjang.
Apanya? Karena kerohaniannya jeblok. Kerohaniannya nol. Dia tidak peduli dengan kerohaniannya. Dia tidak memperhatikan pertumbuhan kerohaniannya. Yang penting statusnya saya orang Kristen. Saya melayani Tuhan. Saya punya status pendeta, pelayan Tuhan, diakon, pemusik, worship leader, singer, seperti itu. Sudah, jangan bangga. Jemaat kalau diikat dikatakan apa? Kamu miskin, kamu telanjang, kamu buta. Apa yang miskin? Rohaninya jeblok, rohaninya nol besar. Dan sekali lagi ini juga terjadi buat saya. Kita ini berperan rohani setiap hari dalam hidup kita. Kita akan lihat 1 Samuel, 2 Samuel ya. 2 Samuel pasal 11. Ayo cepat sedikit. 2 Samuel pasal 11. Pasal 11 ayat 1. Di sini. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju berserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rahab, sedangkan Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Ayat 2. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan yang sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Ayat 3. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang itu berkata, itu adalah Batseba binti Eliam istri Uria orang Het itu. Ayat 4. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisan, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Ayat 5. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahu kepada Daud, demikian aku mengandung. Saudara, di dalam 2 Samuel pasal 11 ini ayat 1 sampai 5. Bagaimana firman Tuhan menceritakan tentang kemalasan rohani yang terjadi pada Daud. Sudah tahu, setiap awal tahun, ya, tanggal apa pada zaman itu, raja-raja biasanya berperang. Dan kalau mereka berperang, rajanya ikut serta, rajanya ikut memimpin perang. Itu zaman itu. Tapi saat itu Daud merasa malas untuk berperang. Daud akhirnya cuma menyuruh panglimanya yang luar biasa itu Yoab untuk berperang. Dia santai di rumah. Sudah tahu. Oke lah, dia nggak ikut berperang. Kali itu dia absen, tidak berperang. Tapi minimal dia ada fellowship dengan Tuhan. Berdoa kepada Tuhan, berfellowship kepada Tuhan. Membaca dan merenungkan firman Tuhan. Harusnya kan seperti itu. Tapi kemalasan rohani Daud muncul. Dia tidak bersekutu dengan Tuhan pada saat di istana. Dia tidak membaca hukum Taurat. Dia tidak merenungkan firman Tuhan. Padahal Daud katakan di dalam kitab Mazmur, dia katakan apa? Firman itu lebih berharga daripada emas Tuhan. Artinya apa? Firman itu lebih dari segalanya itu bagi Daud. Tapi saat itu kemalasan rohani Daud muncul. Dia tidak baca firman, dia tidak merenungkan firman, tapi dia menikmati keberhasilannya, menikmatinya semua fasilitas kerajaannya. Dia santai. Dan akhirnya apa? Dia naik ke loteng atas, soto rumahnya. Dan ketika dia naik ke atas, dia melihat siapa? Batseba sedang mandi. Saudara, kalau mandi, maaf saudara, telanjang apa tidak? Telanjang, bukan pakai pakaian renang saudara. Betul nggak? Itu berenang. Maaf, telanjang saudara. Si Daud yang tidak fellowship dengan Tuhan, yang santai, akhirnya kemalasan rohani muncul. Dia melihatlah Batseba. Tergeraklah hawa nafsunya. Muncul hawa nafsu seksnya. Akhirnya dia memanggil pegawainya. Itu siapa yang mandi?
Lalu pegawai kasih tahu, oh itu Batseba, istri daripada Uria. Lalu Daud katakan apa? Panggil, menghadap aku. Singkat cerita apa? Tadi firman Tuhan katakan apa? Akhirnya Daud tidur dengan Batseba, berzina. Itu yang dilakukan Daud. Batseba tidak bisa menolak. Ini raja, mau mati, nggak bisa. Dan itu juga secara sebagai wanita, Batseba juga bangga dong, ini raja loh, betul nggak? Batseba itu bukan orang Israel, saudara. Batseba itu orang Het, non Israel, non Yahudi, bukan bangsa pilihan. Dan saya percaya perzinahan ini berlaku bukan satu kali, saudara, berkali-kali berzina. Dan akhirnya si Batseba mengandung. Ketika Batseba memberitahu kepada si Daud, aku mengandung, Daud kalam kabut. Daud khawatir, Daud cemas. Sebab apa? Ketahuan. Waduh, malu nih, aku raja. Sedangkan dia bukan selirku. Saudara, ini istri orang, istri Uria. Uria itu tentaranya Daud. Dan saat itu Uria sedang berperang bersama Yoab. Akhirnya timbul pikiran licik dari si Daud. Daud bermufakat. Daud menyuruh tentaranya, panggil Uria pulang untuk kembali ke istana. Uria dipanggil. Dan setelah Uria menghadap Daud, lalu Daud katakan apa? Uria, kamu sudah lama berperang. Mungkin kamu udah berbulan-bulan berperang. Sudahlah, sekarang pulang istirahat dulu. Aku izinkan kau berpulang, kembali ke istrimu, kumpul dengan keluargamu. Tujuannya apa? Jujur sudah, udah berbulan-bulan tidak ketemu istri. Kalau ketemu istri, istilahnya apa? Kangen. Betul? Kangen dan pasti ingin berhubungan. Betul? Itu wajar. Jadi Daud berusaha untuk menjebak Uria. Tapi apa yang dilakukan Uria? Oh tidak, Tuanku Raja. Masa sementara teman-temanku berperang, aku enak-enakan di rumah bersama istriku? Tidak. Dan akhirnya si Uria tetap ada di halaman istana. Nggak mau pulang. Padahal Daud nyuruh. Kenapa Daud nyuruh? Daud berpikir, kalau lu pulang, lu bersetubuh, berarti hamilnya karena lu, bukan karena gua, gitu. Ngerti nggak? Kurang ajar, jahat sekali. Ini yang Daud lakukan. Lalu Uria nggak bisa, nggak mau setia. Padahal dia orang Het, bukan orang Yahudi. Nah, lalu Daud punya kelicikan yang kedua. Lalu si Uria dikasih anggur supaya mabok. Ya, dikasih anggur mabok. Tapi pada saat Uria mabok, tetap Uria nggak mau pulang. Sebab pikiran Daud, kalau lu mabok, pasti timbul hawa nafsu. Jujur. Pasti kalau timbul hawa nafsu, pasti gua pulang ke istri gua. Kan begitu, saudara. Betul nggak? Ya. Tapi faktanya Daud nggak pulang. Uria nggak pulang. Betul nggak? Tetap setia. Daud kehabisan akal. Akhirnya apa? Langkah ketiga yang Daud lakukan apa? Dia menulis surat untuk Yoab. Yoab, taruh Uria ini di medan perang yang paling depan. Nah, setelah kau taruh di paling depan, tinggalkan dia biar dia mati. Dan surat itu yang bawa siapa? Uria. Uria nggak berani baca surat Daud, dia raja. Dan Uria menerima surat Daud, lalu Uria ketemu Yoab, diberikan kepada Yoab di medan perang. Yoab baca, Yoab kaget. Oh, kenapa begini rajaku Daud? Karena Yoab tahu, kalau Uria ditaruh di medan perang, di paling depan, garis depan, lalu ditinggalin sendiri, mati pasti. Dan itu dilakukan Yoab, mau-mau ini perintah raja. Dan akhirnya Uria ditaruh di medan perang paling di garis depan. Setelah di garis depan, Yoab memerintahkan kepada tentara yang lain mundur semua. Tinggal Uria sendiri. Dan akhirnya Uria mati.
Sudah tahu dari kemalasan Daud menjadi pembunuh. Daud menjadi pembunuh. Sudah hati-hati sudah. Kadang-kadang kemalasan rohani bisa kita juga menciptakan kemufakatan dalam gereja. Kemufakatan di dalam gereja dalam sebuah pelayanan sepertinya rohani, tapi sesungguhnya itu satu kejahatan di mata Tuhan. Sudah saya katakan, saya di sini gembala, dan yang menunjuk saya adalah Tuhan, bukan saudara. Seperti yang saya katakan, berkali-kali saya minta Tuhan, tolong cari pengganti saya sebagai gembala di sini. Tapi sampai hari ini Tuhan belum jawab saya. Karena saya juga jujur, saudara, nggak nyaman sebagai gembala. Saya lebih nyaman dengan misi saya. Saya lebih nyaman dengan talenta saya sebagai pengajar, saudara. Tapi Tuhan tetap, dan ada beberapa hamba Tuhan yang katakan dari BPD, Pak Denny udah dipilih oleh Tuhan, tetap setia fokus kepada Tuhan, jangan lihat kiri kanan. Itu yang saya dapat dari orang-orang BPD. Saudara, kita jujur, saudara. Kemalasan rohani seringkali menjebak kita. Hanya kita tanpa sadar melakukan satu tindakan-tindakan seperti itu. Mungkin kita tidak membunuh secara nyawa, tapi kita bisa membunuh karakter. Sudah tahu, kita bisa membunuh pelayanan seseorang. Hati-hati, saudara. Kita jangan seperti Daud. Padahal Daud kita tahu dia sahabat Tuhan, kekasihnya Tuhan. Dan sudah tahu 75% kitab Mazmur dari 150 pasal penulisnya adalah Daud. Dan tulisan Daud di kitab Mazmur sangat memberkati sekali. Sudah tahu, setelah Daud melakukan dosa kejahatan, bermufakat lalu membunuh, Tuhan gak tinggal dia. Tuhan utus Nabi Nathan untuk menegur si Daud. Dan apa yang terjadi? Daud sadar. Dan Daud bertobat. Tetapi efek dari itu, saudara tahu, keluarga Daud hancur. Keluarga Daud berantakan. Sesama anaknya dari istri yang berbeda, itu melakukan apa? Pemerkosaan. Lalu anak sulungnya Absalom juga melakukan pemberontakan, mengambil tahta Daud. Saudara, keluarga Daud adalah keluarga yang bukan jadi contoh, keluarga broken home, tapi tetap Tuhan mengasihi Daud. Sekali kenapa? Karena Daud orang pilihan. Saudara dan saya ini sebagai orang pilihan Tuhan. Saya nggak tahu apakah saudara percaya atau enggak, apakah saudara mengimani atau tidak. Tapi kalau sudah mengimani dan percaya bahwa engkau dan saya ini orang pilihan Tuhan, percayalah. Apapun yang kita terjadi, apapun yang kita alami, Tuhan tetap ada di pihak kita. Tuhan tetap membawa kita ke dalam rencananya. Walaupun kita jatuh bangun. Tapi pertanyaannya, betul nggak kita orang pilihan atau bukan? Betul nggak kita ini orang pilihan Tuhan atau bukan? Betul nggak kita beriman atau tidak? Saya sering katakan, iman itu yang tahu cuma Tuhan, kita, dan setan. 3 pribadi. Tuhan, kita, dan setan. 3 pribadi, tidak ada yang lain. Nah, sudah yang kasih dalam Tuhan. Sekali lagi, satu poin lagi. Dari kemalasan rohani, ya, yang tadi saya katakan, itu di dalam kemalasan rohani itu gini, saudara. Kita harus tahu, di dalam hati kita ini ada 2 kekuatan, yaitu kekuatan firman Allah dan kekuatan dosa. Ini ada dalam diri kita ini kekuatan firman dan kekuatan dosa. Kekuatan firman yang ditopang oleh Roh Kudus yang ada di dalam roh kita, lalu kekuatan dosa. Dan ini terus kita berperang. Kita berperang dengan 2 kekuatan ini. Tapi kita harus tahu, kita pasti menang karena kita bersama Roh Kudus. Sudah dikasih dalam Tuhan. Kita harus belajar. Ayo kita cek diri. Jangan sampai rutinitas pelayanan kita, rutinitas kerohanian kita
ini menjadi apa? Menjadi bumerang buat kita, akhirnya kita muncul kemalasan rohani. Enggak peduli lagi dengan kerohanian kita. Tapi mari, mulai hari ini, mari kita bangkit dari kemalasan rohani ini. Karena ada Roh Kudus ada bersama kita. Dia yang menopang kita. Dan dia selalu berbicara kepada kita untuk kita bangkit, dan bangkit. Kita setiap hari berperang dengan 7 dosa maut ini. Kita berperang dengan 7 dosa maut ini setiap hari. Tapi sudah, dan saya tahu, kita ada Roh Allah, kita ada firman Tuhan, dan Roh Allah dan firman Tuhan inilah yang menjadi senjata kita untuk kita terus berperang melawan 7 dosa maut ini. Sampai kapan? Sampai Tuhan panggil kita dalam kematian. Sebab selama kita masih hidup dalam keragian kita, 7 dosa maut tetap ada dalam diri kita, tetap ada di dalam daging kita. Berarti saudara dan saya harus siap setiap hari berperang dengan 7 dosa maut itu. Setiap hari. Sampai kapan? Sampai Tuhan panggil kita dalam kematian tubuh daging. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang pemusik untuk naik ke atas. Nah, itu. Saya undang saudara bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu lagu, saudara. Dan mari kita nyanyikan lagu ini dengan iman kita, ya. Kita nyanyi bukan karena kita hafal, tapi mari kita sambil menyanyikan lagu ini, kita mencek diri kita. Kita mencek diri kita. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Tuhan selidiki hatiku, apakah aku mengasihi Engkau atau tidak?
poin yang harus saudara saya renungkan. Betulkah kita mengasihi Tuhan? Atau seberapa besar kasih kita kepada Tuhan? Lebih besar mana kasih kita kepada Tuhan atau kepada diri kita sendiri? Lebih besar mana kita mengasihi Tuhan dengan keegoisan kita, kepentingan pribadi kita? Kalau kita berani berkata sendiri, aku Tuhan, berarti saudara dan saya harus siap bertobat. Saudara dan saya harus siap untuk Tuhan pulihkan, untuk Tuhan progres rohani kita. Sebab tanpa kerohanian yang bertumbuh, kita nggak mungkin bisa mengasihi Tuhan. Yang ada adalah kita mengasihi diri kita sendiri. Yang ada adalah kita mengasihi 7 dosa maut yang ada di dalam diri kita. Bapa, firman sudah disampaikan. Ampuni hamba. Karena firman ini betul-betul menjadi pedang yang bermata dua bagi hamba-Mu ini. Hamba sadar, seringkali hamba terjebak dengan 7 dosa maut ini. Seringkali hamba nyaman dengan kesombongan hamba. Seringkali hamba ingin menikmati hawa nafsu yang liar dalam kehidupan hamba-Mu ini. Seringkali tanpa sadar hamba menjadi sombong rohani. Bahkan tanpa sadar mungkin hamba bisa membunuh karakter seseorang. Ampuni akan dosa hamba-Mu ini ya Bapa. Ampuni Bapa, ampuni. Sebab hamba sadar peperangan rohani tidak akan pernah selesai. Peperangan rohani akan terus berjalan sampai Kau panggil kami dalam kematian tubuh. Tapi kami perlu bersyukur. Ada Roh Kudus yang diutus dan manunggal dengan roh kami. Dan ada firman di dalam hati kami. Ketika kami melibatkan roh Allah ini, melibatkan firman dalam hidup kami ini, kami tahu kami akan menang melawan 7 dosa maut ini. Dan peperangan rohani ini itu terjadi setiap hari. Bahkan mungkin setiap jam dalam hidup kami ini kami berperang dengan 7 dosa maut. Bapak, ampuni kami. Kalau selama ini kami membiarkan 7 dosa maut ini mendominasi hidup kami, membawa kami jauh dari Tuhan, ampuni kami Bapak. Kami percaya kalau kami sebagai orang pilihan Tuhan, Kau tetap menopang kami. Kau tetap menopang kami. Dan Kau pasti memberi kemenangan buat kami. Kau tidak membiarkan kami jatuh tergeletak. Firman Tuhan berkata 7 kali orang benar jatuh, Tuhan akan angkat kembali. Saudara, kita adalah orang pilihan Tuhan. Kita boleh jatuh dengan 7 dosa maut ini, tapi percayalah suatu saat kita akan menang dan menang. Saudara, pada setiap minggu kita ibadah, biarlah ibadah dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sadarlah bahwa Dia hadir dan ada bersama kita. Juga pada saat kita melayani Tuhan, sadarlah bahwa kita sedang melayani Tuhan, bukan melayani diri sendiri, bukan melayani keinginan sendiri, bukan melayani seseorang, tapi kita melayani Tuhan, pencipta langit bumi manusia dan seluruh alam semesta ini. Dan kita diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Ini anugerah yang besar bagi kita adalah pendosa. Hamba menyerahkan Bapa renungan firman ini ke dalam tangan. Hamba minta Roh Kudus tolong kami, mampukan kami untuk kami menjadi pemenang atas 7 dosa maut ini. Terima kasih Bapa. Kami percaya, kami akan menang. Kami akan menang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Kita lagikan lagu ini dengan iman kita.
tidak mau terbelenggu dengan dosa kemalasan. Amin saudara. Dan kita tetap setia sampai akhir, sampai Tuhan menjemput kita. Amin. Firman yang sangat memberkati. Terima kasih untuk Bapak Gembala. Setiap firman yang ditaburkan kami percaya akan berbuah untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan mendengarkan pengumuman. Yang bertugas saya persilakan. Baik, selamat siang semuanya. Terima kasih kami ucapkan atas penerimaan dari Bapak Pendeta Yunus dan seberkati keluarga yang berhormat. Kami juga berterima kasih untuk pengerja dan Tuhan yang bertugas pada siang hari ini. Tuhan seberkati. Kami menyambut jemaat yang pertama kali ini. Jika memang ada untuk bisa melambaikan tangan. Baik, jemaat yang setia, kami undang kembali Bapak Ibu Saudara untuk kembali ke tempat ini setiap hari Minggu jam 10 pagi. Setelah ibadah akan ada pertemuan pengerja. Dimohon pengerja untuk bisa tinggal sebentar. Nanti akan bersama-sama kita mengadakan pertemuan. Petugas minggu depan akan diproseskan oleh masing-masing koordinator melalui WhatsApp. Bagi jemaat yang ingin dibaptis atau mendapatkan pelayanan bisa menghubungi Bapak Yono. Demikian pengumuman pada siang hari ini. Tuhan memberkati. Haleluya. Terima kasih. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Saudara kita semua jemaat Tuhan kami undang untuk bangkit berdiri. Dan angkat kedua tangan kita. Terimalah dengan iman berkat daripada Allah Bapa dan Allah Anak dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang akan terus menyertai dan memelihara saudara. Dan percayalah, pemeliharaan Tuhan tidak akan pernah berhenti di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan pemeliharaan Tuhan akan membuat saudara dan saya menjadi pemenang dan pemenang. Yang percaya katakan amin.